Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, sekedar untuk berbagi pengalaman. Di dalam bertorikoh itu kita perlu untuk melibatkan rasa untuk memaknai kalam daripada Syekh Mursyid. Meskipun tidak wajib untuk bisa mengerti sampai ke dasar, yang diperlukan adalah jangan berhenti melakukan amaliyah. Tapi apabila kita melibatkan rasa, apa yang menjadi kendala di luar sana, mengapa kalam Syekh Mursyid itu terkadang di bawah tanda kutip berseberangan dengan apa yang mereka lakukan, itu karena tidak melibatkan rasa. Saya teringat pada waktu Pangarsa Abah Awas radhiyallahu anhu qaddasa sirah akan melaksanakan manakib di kilometer 0 di Pulau W di Sabang di Aceh. Itu berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta kan subuh. Jadi melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu di bandara secara berjamaah. Dan yang paling menarik mungkin tidak terlampau kurang banyak yang kurang menyimak begini. Karena Abah hadir secara fisik untuk memimpin sholat subuh, itu suasana hening. Dalam artian tidak ada satu kalimat pun yang terdengar dari para ikhwan yang hadir pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Pangarsa? Ternyata beliau menyenandungkan tarhim. Tarhim ini kan umum, dilakukan oleh masjid-masjid tertentu menjelang sholat subuh. Itu ada petugas yang ditugasi untuk menyenandungkan tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Abah menyenandungkan itu gitu ya. Panjang kan tarhim, bukan hanya itu. Nah, di tengah-tengahnya kan ada kalimat begini. Ya man asra bikal muhaiminu laila. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta ma nilta wal anamu niyamu. Wahai zat yang memperjalankan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam, di mana manusia dalam keadaan lelap tidur. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didaulat untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan makmum para nabi. Masyarakat umum udah tahu dalam cerita-cerita Isra Mi'raj, dalam peringatan Rajaban. Para mubalik juga menyampaikan bahwa Nabi begitu sampai di Masjidil Aqsa kemudian melaksanakan sholat berjamaah dengan makmum para nabi. Nah, jadi banyak yang tidak tahu tuh begini persoalannya. Di mana Nabi melaksanakan sholat berjamaah itu? Itu ya. Tempat Nabi melaksanakan sholat berjamaah itu dengan makmum para nabi itu di satu tempat yang disebut sebagai mihrab anbiya. Mihrab anbiya itu letaknya
di lapangan kalau sekarang. Ada semacam gazebo gitu ya. Itu 50 meteran lah kira-kira dari bangunan yang mempunyai kubah kuning keemasan. Itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kan kubahnya hitam, gitu, berhadapan dengan itu, dengan bangunan itu. Nah, sekedar untuk ingin merasakan ataupun punya kenang-kenangan, ingin melaksanakan sholat sunat paling tidak 2 rakaat di tempat Nabi memimpin sholat berjamaah dengan makmumnya para nabi, saya berniat untuk melakukannya. Alhamdulillah, pada tanggal 13 Februari 2018, pas hari ulang tahun Tanbih, saya berada di tempat itu. Begitu saya sudah siap untuk melaksanakan sholat sunat, sebagai ungkapan syukur bisa disampaikan di tempat itu untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di tempat Rasulullah memimpin sholat berjamaah dengan makmum para nabi. Saya robitoh kepada pengersa Abah Awas radhiyallahu anhu. Wa qaddasa sirruh. Apa yang terjadi? Ternyata di hadapan saya ada Abah Awas sedang mengangkat kedua tangan, sedang takbiratul ihram. Merinding pada waktu itu saya. Dan seketika saya pun langsung melaksanakan sholat sunnah, bermakmum kepada beliau. Nah, ini menariknya, mengapa saya harus menyampaikan kalimat ini dengan perlu melibatkan rasa. Tanpa melibatkan rasa orang nggak akan ngerti. Dalam artian kan Abah sering menyampaikan kalimat begini. Orang yang sudah ditalkin itu, meskipun sholat sendirian dihitung berjamaah, semua udah tahu. Orang mungkin akan bertanya-tanya, dari mana dasarnya? Apa alasannya? Ternyata pada saat saya melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di tempat itu dan melibatkan rasa, saya yakin 100% bahwa ternyata saya sholat sendirian secara fisik, tetapi maknanya di balik itu sebenarnya sedang berjamaah dengan pengersa Abah. Di beberapa kesempatan pengersa Abah juga menyampaikan kalimat begini. Ini yang saya tahu, yang saya dengar langsung sendiri pada waktu menjelang berpulangnya Haji Ahmad Kulturhia di Jati Asih. Abah kan secara fisik datang ke sana hanya pada waktu acara manakib akan dimulai, Abah langsung meninggalkan tempat menuju ruang ICU di rumah sakit menemui Dr. Kulturhia. Nah, kemudian Abah di rumah sakit, kami yang ada di tempat di Jati Asih itu pas datang waktu asar melaksanakan sholat asar berjamaah. Para ikhwan yang lain meminta agar saya menjadi imam pada waktu itu. Ya karena didorong-dorong gitu, wakil talkin juga banyak gitu yang hadir. Saya menjadi imam sholat asar. Nah, Abah kembali lagi ke situ, ke Jati Asih. Hanya pada waktu Abah begitu sampai, Kiai Rusdi sedang menyampaikan khidmat ilmiah. Dan di dalam acaranya setelah Kiai Rusdi, saya menyampaikan. Jadi lengkapnya yang saya ucapkan itu disaksikan oleh pengersa Abah. Nah, kemudian yang menarik adalah pada waktu Abah memulai khidmat ilmiahnya dengan kalimatannya, siapa yang tadi memimpin sholat asar? Semua ikhwan menjawab, Kiai Akbar. Abah mengatakan bukan. Yang memimpin sholat asar adalah Abah. Itu menunjukkan bahwa ternyata memang dengan melibatkan perasaan dan meyakini kehadiran Syekh Mursyid setiap kali kita melaksanakan satu amalia apapun, maka sebenarnya itu yang dibutuhkan di dalam bertorikoh.
Orang yang sudah ditakdirkan zikir paling tidak wajib untuk meyakini dua hal. Pertama, meyakini kebenaran Al-Quranul Karim. Sementara yang kedua adalah meyakini kemampuan Syekh Mursyid di dalam mengatasi berbagai persoalan. Saya kerucutkan bahwa jika di luar sana ada orang beranggapan mustahil orang yang melakukan sholat sendirian kemudian harus dihitung berjamaah, apabila ternyata tidak melibatkan rasa, saya yakin itu rasional. Tapi di dalam bertoriko, rasa itu merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Apapun yang kita lakukan, sholat wajib kah, sholat sunnah kah, wirid kah, zikir kah, itu sebenarnya sedang bersama dengan Yang Mulia Pengarsa Abbas sebagai Syekh Mursyid kita. Demikian, jadi mengapa kita melaksanakan sholat sendiri juga dinyatakan sebagai sholat berjamaah? Faktanya memang begitu. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.